Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Bareng gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa, tiap sorenya kurang lebih 30 menit kita akan ngobrol dengan berbagai bahasan. Tiap harinya beda-beda dengan narasumber yang juga beda-beda. Dan tentunya dengan insight dan values yang buat anak muda makin paham tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi somehow juga kita nggak bahas sesuatu yang sangat berat. Ada yang ringan, musik, hobi, ya, culture juga pernah dibahas di meja ini. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang kaitannya masih dengan minggu ini. Kalau kita tahu 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Nah, ini kita kaitannya bagaimana anak-anak muda melihat refleksi kita terhadap hari penting ini, khususnya untuk anak-anak milenial dan zilenial memahami bagaimana harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang punya makna, nggak cuma sekedar hidup, tapi ada something yang bisa kita berikan untuk anak muda sebagai generasi penerus bangsa dengan segala tanggung jawabnya. Nah, refleksi Sumpah Pemuda menciptakan pemimpin bangsa jadi tema kita hari ini. Tapi sebelumnya ya, kita boleh ingetin lagi untuk teman-teman, kita punya beberapa platform, kurang lebih ada sekitar 10, ada Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebooknya Partai Perindo. Semua @Partai Perindo. Ada platform online juga, ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, semuanya bisa diakses, dan juga website Partai Perindo. Jadi ada medsosnya, ada platform online-nya, apps-nya juga, itu teman-teman bisa akses. Dan seperti biasa juga, nggak cuma bisa nonton, teman-teman juga bisa nanti bikin 1-2 kalimat yang relate sama bahasan kita hari ini. Nanti yang kita pilih akan mendapatkan masing-masing e-voucher sebesar Rp100.000, lumayan buat belanja online ya. Ada beberapa, jadi nanti rules-nya gampang, tinggal follow Instagramnya Partai Perindo @Partai Perindo. Nah, kalau bicara mengenai Sumpah Pemuda ya, kita akan sedikit refleksi. Kalau teman-teman ya sudah tahu bahwa ada kurang lebih 3 poin ya dalam Sumpah Pemuda: bertumpah darah, berbangsa yang satu, dan juga berbahasa satu, bangsa Indonesia. Dan kalau kita flashback, ini terjadi pada saat Kongres Pemuda yang kedua ya, ada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, dulu namanya Batavia, Jakarta. So, inilah diperingati kenapa lagi-lagi ada 3 poin yang kita sebagai anak muda harus melihat. Yang namanya Indonesia kan beragam ya, macam-macam. Ada suku, bangsa, bahasa, culture yang beda-beda, dan ini salah satu poin di mana anak muda Indonesia pada zamannya bersatu untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Nah, kalau bicara mengenai Sumpah Pemuda dan anak muda, kali ini gue kedatangan Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo, ada Bang Diska Resya Putra. Assalamualaikum Bang Diska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ini Juno. kedua kali ya? Ya, Oke. kedua kalinya. Gimana kabarnya? Sehat nggak nih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini kalau sebelum kita bicara Sumpah Pemuda dan hal-hal lain ya, kegiatan ngapain so far sejauh ini? Beberapa kegiatan kemarin, kalau di luar organisasi ada beberapa usaha yang lagi kita bangun lagi. Kemudian yang kedua, dalam organisasi kita lagi membentuk beberapa kepengurusan di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Oke. Karena kita sadari sekarang udah lagi musim pesta perpolitikan beberapa tahun ke depan. Kemudian kita bantu untuk kita selaku saya partai, kita bantu partai agar bisa terbentuk juga menjadi verifikasi faktualnya. Kita harus ya karena ini beberapa daerah kan kemarin faktualnya ya. Kemarin administrasi kita harus faktual, kita harus lebih kuat, kita harus bisa menjadi partai yang lebih besar. Dari sebelum-sebelumnya kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, kita harus lanjut ke depannya lebih maju lagi. Kalau kita lihat ya Diska ya, yang sekarang politik, tapi dengan tampilan yang anak muda banget nih. Sering ditanya guys, ini beneran nih into politics? Sering gak sih? Sering ditanya. Terus jawabannya ngapain? Karena kan kadang orang nggak ngeliat kita kan, ya nggak apa-apa dari tampilan. Biasa kan jarang banget ada anak muda gitu, let's say terlibat di parpol segala macam. Diska jawabnya apa? Saya justru malah bilang sama teman-teman anak muda, ya udah kita. Tapi menurut saya sih udah tahun sekarang, makin sekarang ini udah banyak ya anak muda, teman-teman saya udah banyak ikut politik semua. Bahkan ada yang sempat
kepengurusan baru, ada beberapa pengurus saya yang sama sekali belum pernah ikut organisasi bahkan unsur politik. Bingung apa nih harus ngapain di dalam sini. Saya bilang sebenarnya sini segitu mudah begitu kan. Ya kita lakukan aja. Apa inovasi kamu, kreativitas kamu, kasih tahu aja di sini buat masyarakat juga. Segitu. Karena gue seneng karena ngeliat kayak gini ada figur-figur muda ya. Ini tuh salah satu representasi sebenarnya menurut gue bahwa ya kalau kita lihat ada kader perempuan yang cerdas, keren gitu. Oh, berarti ada cewek. Kalau ada cowok, wah ada misalnya sosok muda yang akhirnya orang mikir gini, oh ternyata parpol nggak diisi orang-orang yang cuman istilahnya generasi gap gitu ya, baby boomer, ada milenial, zilenial gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai Sumpah Pemuda ya. Kemarin tanggal 28 itu Hari Sumpah Pemuda. Mostly ya kita banyak yang tahu ya ini Sumpah Pemuda ada 3 bahasan, 3 butir gitu. Well, kadang tapi di satu sisi banyak ya anak muda sekarang ya nggak terlalu into, maksudnya apa sih gunanya Sumpah Pemuda, padahal maknanya luar biasa ya. Pada zamannya menyatukan kita dengan berbagai macam perbedaan. Kalau dari Diska sendiri, memaknai Sumpah Pemuda itu seperti apa sih? Kalau untuk sekarang, bagi saya tuh Sumpah Pemuda bukan yang seperti kayak tahun lalu. Kita jiwa raga kita untuk berperang, untuk bertaruhkan nyawa. Tapi untuk saat ini, ke depan, kita harus punya kreativitas inovasi. Apalagi kita juga masuk di era zaman 5.0 di mana teknologi yang lebih utama. Bahkan sumber daya manusia kita harus juga kita menguasai teknologi. Bagaimana kreativitas kita juga agar kita bisa jauh lebih ke depan, karena ini sudah banyak negara-negara lain juga ikut berlomba-lomba lebih maju dan berkembang. Itu kalau saya sih sarankan kita harus lebih SDM kita harus lebih kita majukan. Oke. Dan gue sadar tadi bahwa 5.0 karena teman-teman kan kalau dulu kita nyebutnya 4.0 ya, teknologi itu cuman buat informasi. Sekarang teknologi bagian dari hidup kita. Itu salah satu ciri 5.0, dan ini anak muda harus aware nih bahwa pemanfaatan teknologi juga jadi PR ya, Diska ya, untuk kita. Nah, di luar itu Diska, kalau kita ngelihat bahwa kondisi anak muda sekarang, ini kan ya banyak yang bilang apatis lah, banyak yang ngerasa bahwa ketika kita bicara ya aku ngerti sih kenapa kita sekarang agak cuek ya, karena memang kadang dunia digital semuanya ngebentuk mindset kita, habit kita, jadi kayak nggak terlalu aware sama lingkungan. Kalau Diska sendiri ngelihat anak muda yang sekarang, apa kritisnya atau pendapatnya soal anak-anak Indonesia yang sekarang? Ya sekarang anak muda tuh jangan terlalu apatis lah terhadap orang sekitar, tapi juga jangan terlalu apatis juga, jangan terlalu kolot juga mengenai tentang kemodernan teknologi. Jadi kita jangan sampai ketinggalan zaman juga, karena banyak sekarang anak muda ini harus lebih kritis menerima perubahan-perubahan zaman. Modernisasi teknologi juga kita harus terima, dan kita juga pemerintah juga harus bantu juga mewadahi bagaimana kreativitas anak-anak muda biar bisa menciptakan sebuah inovasi yang terbaru untuk negara ini. Dan kita tahu bahwa sebenarnya yang gue rasain ya ketika bicara, pasti bukan gue rasain, kadang pengalaman gue ketika gue ngobrol sama teman-teman yang ya seusia kita, ngobrol soal Indonesia, segala macam masalahnya, banyak yang kadang nggak tahu loh, kayak oh emang ada ya begitu ya, kasus ini atau kenaikan ini, karena mereka secara nggak langsung hidup dalam bubble yang memang ya udah cuman medsos segala macam. Nah, tapi kalau kita bicara membangun awareness nih, agar mereka paham dengan nasib bangsa dan negara, menurut lo apa yang the best way untuk kita mengedukasi anak muda biar mereka bisa jadi bagian dari pembangunan bangsa gitu? Berarti dari awal itu kita harus pupuk dari sejak dasar. Apa teknologi yang akan masuk ke dalam dunia di negara ini kan, anak muda, karena banyak sekarang anak-anak muda yang kemakan hoax. Nah itu jadi padahal harusnya mereka yang paling pinter ya. Ya, mereka tidak mau filterisasi apa perubahan-perubahan zaman itu, apa berita-berita yang zaman itu, jadi mereka langsung main asal. Nah itu kan, apalagi sekarang ada sosial media yang itulah pokoknya, itu juga terlalu juga tidak mau filter apa berita-berita yang benar-benar bisa dikonsumsi buat anak-anak muda. Itulah butuhnya edukasi sejak dasar, sejak dini itu. Iya sih. Dan kayak pemahaman Pancasila. Ini gini ya. Gua dulu waktu belajar Pancasila, belajar undang-undang kayak ini buat apa sih gitu ya. Dulu waktu gua sekolah. Tapi by the time gua sadar bahwa itu kenapa kita di-infuse hal-hal kayak gitu ya.
pondasi Pancasila, UUD segala macem lah, agar itu tuh diulang-ulang di kepala. Jadi ketika kita udah gede, kita sadar bahwa jiwa-jiwa Pancasila tadi ya, jiwa-jiwa berkebangsa dan bernegara, akhirnya kita bisa pakai. Dan teknologi, gue gini nih, teknologi macam-macam masuk, tapi kalau kita dalamnya kuat, ngerti gak sih lo? Kayak oh ya udah, gue tahu mana yang which one is good untuk bangsa gue, mana yang bagus buat diri gue dan lingkungan gue aja. Dan itu menurut gue, kalau bicara pendidikan ya, pendidikan berkebangsaan, Pancasila, undang-undang segala macam, menurut lo seberapa penting sih kita bangun awareness itu untuk anak muda? Karena awareness itu bagi anak-anak muda tuh harus yang di awal tuh sebenarnya sangat penting bagi anak-anak muda ya. Apalagi mengenai tentang Pancasila. Karena apalagi banyak anak-anak muda yang kalau tanya sekarang mungkin nggak tahu apa logo apa beberapa logo di tiap poin itu juga mereka lupa. Jadi sempat saya lihat nggak hafal juga loh. Iya, saya sempat di sosial media ditanya anak itu aja pohon beringin dibilang pohon angker, kan itu lucu ya padahal. Iya benar, pohon kan angker. itu lucu. Jadi makanya sejak dini itulah yang harus kita ajarkan apa makna dari teknologi itu, dan kita harus sisipkan juga ideologi Pancasila kita juga di situ. Benar. Karena gue yakin bahwa pembangunan ideologi ya, apalagi untuk anak-anak muda, anak-anak bangsa, itu penting banget dalam tadi membentuk karakter bangsa sih ya Bang Diska. Nah, bicara nih 2030 ya, menurut data Bappenas ini usia produktif Indonesia itu mencapai 64%. Iya. Lebih dari setengah ya, atau sekitar 297 juta jiwa. Itu usia produktif loh ya. Nah, tapi kalau bicara pembangunan, ya pembangunan SDM masih sangat rendah. Nah, dalam disebutnya Indonesia Emas 2030 ya, dan Indonesia 2045 di tengah kondisi yang kayak sekarang, menurut Diska ya, bagaimana kita memanfaatkan jumlah bonus demografi yang luar biasa lebih dari setengahnya ini untuk agar nanti maksimal? Nah, itulah yang sebenarnya itu PR besar juga bagi kita semua, termasuk pemerintah. Sekarang banyak banyaknya terlahir tuh banyak orang penerus bangsa yang lupa dan dia tidak mempersiapkan diri untuk kedepannya bagaimana pemerintah juga tidak mewadahi, belum maksimal mewadahi sumber-sumber pengetahuan yang untuk pengetahuan untuk penerus bangsa itu tersebut. Itulah makanya banyak dikurang. Oke. Kalau kita lihat sebenarnya anak-anak muda Indonesia itu luar biasa loh. Pintar-pintar ya zaman sekarang ya, Dis. Beneran teknologi. Udah deh, paling jago lah kalau istilahnya. Ya everything sekarang instan segala macam. Cuman menurut gua satu yang kurang dari kita tuh kadang kita lupa jati diri kita sih. Bang, boleh tampil keren atau apa, tapi jangan lupa deep down Indonesianya tuh kadang yang gua kadang nggak ngelihat itu. Cirinya satu sih, kadang cuek sama lingkungan, nggak tahu sebelahnya, misal tetangganya lagi ada yang kesusahan, kekurangan. Itu tuh menurut gue salah satu ciri kalau ada something wrong lo sama kita. Karena menurut gue lo boleh tampil keren, lo boleh se-advance apa, tapi kalau jiwa sosial lo sesuatu kurang. Yang kurang itu question. Nah, menurut lo ya, ngerasa nggak sih bahwa kadang anak Indonesia, ya kita semua juga kurang aware dengan kondisi bangsa, dengan lingkungan sekitar? Lo ngerasa kayak gitu nggak? Merasa sih, karena apalagi teman-teman sekitar gue ya. Jadi ngerasa tuh. Wah, jangan tersinggung nih teman-temannya Diska nih. Enggak, tapi it happens juga di gue. Karena kan teman-teman gue masih muda juga ada sebagian lah, sebagian. Nggak semuanya. Jadi gue tahu teman-temannya Diska. Oke, go on. Jadi ada sebagian teman-teman gue juga melihat kayak ini ada yang contoh hal kecil ini ada yang kayak kesulitan, misalkan kesehatannya sulit atau apa aja, udahlah ini lo gua gitu. Nah, itulah keegoisan. Nah, karena dari awal ya kembali lagi tidak dipupuk dari dasarnya bagi seperti apa, apalagi awareness yang dibahas tadi itu yang sangat penting sebenarnya bagi buat anak-anak muda juga. Karena ke depan juga apalagi kan besok 2045 tuh bonus demografi itu sangat besar. Nah, itu betul-betul yang pemerintah tuh harus sadar. Karena kenapa awareness itu berpengaruh juga pada pemerintah. Apabila kalau negara ini nggak maju, kalau anak mudanya cek aja. Benar. Udah. Berarti dia karena gini Des, gue pernah dengar Pak Jokowi ngomong gini satu di event, lupa gue apa. Dia bilang ada yang bilang kan resesi ya 2023 ya. Apalah gitu, gelap gitu. Sebenarnya
kita bangsa Indonesia tuh bisa lewat itu kalau kita saling berpegangan, dia bilang. Contoh kecilnya misalnya, gua peduli sama tetangga gua, terus yang satu peduli sama. Jadi walaupun nanti kondisinya gelap, kalau yang kecil-kecil tadi, gua peduli sama lingkungan gua, keluarga gua, tetangga gua, yang istilahnya rantai yang kecil-kecil tadi saling nyambung, Dis. Walaupun nanti ya ada ancaman apa, bangsa kita bisa kuat gitu. Nah, ini nih yang menurut gue somehow gue denger Pak Jokowi ngomong gitu. Iya juga ya. Lo ngebayang nggak misalnya satu RT nih, ada musibah, tapi dalam satu RT mereka kuat semuanya, saling bantu, saling istilahnya minjem. Oh, gua ada barang ini, lo boleh pinjam buat ini lo. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya bikin bangsa kita kuat sebenarnya. Tangguh. Wah, exactly right. Yeah. Nah itu yang harus anak muda tuh kadang ngerasa bahwa toleransi, tolong menolong, care sama lingkungan itu tuh sebenarnya modal kita. Apalagi kita orang Indonesia kan, yang terkenal dengan apa? Gotong royong, Toleransi yang bener. tinggi. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, itulah salah satu contoh kenapa kita harus agak bawel ya. Biar paling nggak sama lingkungan kita lah, orang-orang di sekitar kita, kalau ada yang mulai ya yang lenceng, kita ingetin aja gitu kan. Nah, kita bicara pemilu 2024. It's wow. It's a big day ya, nanti 14 Februari, 1 tahunan lagi. Kalau lo ngelihat anak muda nih, kita tahu kan anak muda tuh sering cuma jadi komoditas, bro. Ya, jadi cuman kayak ya udah buat suaranya doang. Tapi banyak anak muda yang sayangnya tidak ikut dalam, tidak berkecimpung. Menurut gua sayang sih, karena sebenarnya anak-anak muda ini juga punya potensi yang sama hebatnya sebenarnya. Nah, lo ngelihat keikutsertaan anak muda di pemilu 2024 harusnya seperti apa? Gue melihat, jadi gue juga ikut berpolitik ya, berkaca sama diri gue sendiri. Jadi gue lihat anak-anak muda ikut yang berpolitik itu emang sangat baik dan bagus. Karena emang kedepannya itulah kita ini sebagai pemegang, penerus bangsa, pemegang istilah warisan bangsa itu ada di kita semua, di anak muda kita semua. Jadi jangan kita hanya sebagai kita betul ikut kontribusi, tapi jangan hanya sebagai bersuara aja, tapi kita harus ikut juga duduk di situ. Kita menciptakan sebuah regulasi bagaimana sebuah negara atau sebuah daerah itu bisa lebih berkembang dan semaju. Nah, itulah ada di kita semua. Karena kenapa kita ini punya inovasi yang sangat liar, tapi kita harus punya wadahnya. Nah, itu dia. Benar. Nah, kita harus arahkan dari awal seperti apa. Nah, itu. Gue setuju sih. Kita tuh anak muda tuh wah, ininya tuh wow, liar in a good way. Like kita punya ide, punya kreativitas yang kadang sayang kalau kita nggak punya wadahnya ya, dan nggak ada yang mengakomodir. Jadi kalau anak muda duduk di parlemen, paling nggak ada satu sisi di mana idenya kita, cara kita berpikir tuh diwakili oleh sosok yang memang yang sama, ngerti nggak sih? Anak muda juga diwakili anak muda, dan itu yang gue rasakan. Nah, kalau PR-nya nih, ya kalau kita bicara gimana pandangan lo ya, gimana biar kita bisa menggait anak muda buat ya tadi terlibat dalam dunia politik, apa yang harus dilakukan baik itu parpol, pemerintah menurut lo? Sebenarnya mudah sih. Pertama, kita yakinkan dulu mereka. Kita tanya mereka tujuannya apa untuk dalam sebuah kehidupan itu. Kalau untuk hidup untuk diri sendiri, bagi saya kasih tahu ke teman-teman saya baru mau ikut politik. Bagi saya, kalau kita sukses, kita cerdas, untuk diri sendiri untuk apa? Benar. Kalau kita belum untuk bukan manfaat orang lain, belum manfaatin orang lain, untuk apa? Lebih baik kita bisa sukses dalam sendiri dan kita bisa memanfaatkan untuk orang lain juga. Nah, itulah segunanya. Nah, kenapa? Makanya saya tarik. Nah, di politik itu juga kayak gitu. Manfaatkan orang lain untuk apa? Karena manfaat orang lain itu bisa bantu masyarakat. Nah, bagaimana kalian itu bisa menciptakan atau melakukan atau berkontribusi untuk masyarakat kalian sekitar. Contoh tetangga rumah kalian aja itu sangat mudah. Karena berpolitik itu tidak harus kalian berpolitik melakukan sebuah kebijakan yang bagi kalian kepentingan orang-orang tertentu, padahal itu enggak, itu kepentingan bersama juga. Contoh juga kalian bisa melakukan kegiatan bakti sosial, itu kan kegiatan sosial juga yang kalian ciptakan di setiap bidang dalam organisasi. Juga ada juga seperti itu. Karena sebenarnya yang lo omongin ya, itu tuh wujud Sumpah Pemuda sih. Karena nggak perlu lah ya, oke, kalau punya kemampuan lebih kenapa enggak, tapi mulai dari hal kecil aja ya. Mulai dari keluarga ya, lingkungan RT, itu tuh salah satu sebenarnya manifestasi lo sebagai anak muda untuk berkarya gitu. Kalau bilang
apa kontribusi lo buat bangsa, ya nggak perlu lah bikin monumen, bikin apa ya. Nggak usah tinggi-tinggi. Iya, nggak usah tinggi-tinggi dulu. Mulai dari yang lo bekerja buat keluarga, lo bantu tetangga, lo bantu lingkungan, itu tuh udah, itu yang pengen kita lihat ya sebenarnya, anak-anak muda yang kayak gitu. Dan gue setuju dengan tadi yang pendapatnya Diska. Nah Dis, kalau kita kembali lagi ya, bahwa anak-anak muda sebenarnya kata lo harusnya bisa berkarya di politik khususnya di 2024. Menurut, kalau ada yang nanya gini nih, emang anak muda mampu ya maksudnya terjun ke politik? Karena kadang mungkin orang requires ketika kita terjun ke politik, requirementsnya tuh banyak, harus pintar, harus apa. Menurut lo apa yang harus dimiliki anak muda yang ada di dunia politik? Item-item apa? Ya pertama jujur. Oh oke. Ya harus jujur dulu. Yoi. Ketika kalian jujur, baru kalian bisa menciptakan sebuah kebijakan. Oke. Karena ketika kalian tidak jujur, hanya cerdas. Jadi nomor satu ya, integritas, jujur ya. Integritas. Oke. Kedua cerdas. Cerdas. Bukan pinter ya, cerdas. Oke. Cerdas itu dalam arti kalian bisa melihat peluang, kalian bisa melihat ini baik atau buruk buat kalian. Nah itulah kalian, dua hal itu aja sih bagi saya. Oke. Integritas dan cerdas itu kalau menurut saya. The rest bisa dibangun nanti by the time ya. Bisa. Jadi sebenarnya menarik sih. I mean, gue pikir tadi jawabannya mungkin harus pintar, harus apa, tapi jujur menurut gue itu salah satu hal yang sound simple tapi luar biasa. Kenapa demikian? Karena udah banyak banyak orang-orang yang menyalahgunakan di bidang politik. Karena banyak orang yang makin apatis mengenai tentang politik. Padahal bukan di politik aja. Dulu kan saya pernah hadir di sini juga masuk dalam politik kan. Padahal bukan politik aja. Padahal semua bidang tuh juga bisa kotor juga. Benar. Nah, jadi tergantung bagaimana orangnya itu yang bisa menciptakan politik jauh lebih bersih. Oke. Gue setuju sih. I mean, integritas bisa di mana aja ya. I mean, jujur tuh memang harus dipakai di, nggak cuma bicara politik, kehidupan ya kita di sekolah, di kantor juga ya, betul. itu semua bisa dipakai, dan terutama di politik tadi bahwa harus jujur dan cerdas tadi. The rest kalau kita bicara pengalaman ya memang mungkin anak muda pengalamannya sedikit, tapi by the time bisa belajar. Mas Juno nggak mau ikut politik juga? Ditembakkan ya. Aduh. Jangan senyum Anda. Nanti ada waktu. Karena kita butuh kayak Mas Juno cocok juga di politik. Iya, bisa nanti. Tapi Diska, I mean it's really, I mean kenapa gua tanya beberapa yang random ya, selain kita bicara Sumpah Pemuda, karena menurut gua pemahaman yang kayak gitu yang kadang buat, kan pertanyaan itu pertanyaan anak muda banget nggak sih? Kayak kenapa politik begini, kenapa lo ikut gini, dan akhirnya yang denger juga yang kayak kita semuanya, oke, benar juga kan. Jadi ini yang harus memang kita ulang-ulang biar mereka, anak-anak di luar sana, makin paham soal pemilu segala macam. Nah, satu mungkin sebelum kita close ini, pribadi Diska, apa sih let's say target atau sesuatu yang pengen diraih in the future, di masa depan, yang untuk lo personal dan juga mungkin karir or everything? Saya personal. Saya mau di tahun ke depan atau tahun 2024 itu bagaimana? Ke depan. Pokoknya saya jauh lebih sukses. Saya bisa membesarkan sebuah cita-cita saya, bisa jadi cita-cita yang impian saya bisa tercapai, jadi sebuah terpenuhi lah. Terus kemudian saya bisa membanggakan orang-orang sekitar saya, jadi bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Oke. Kalau Pemuda Perindo sendiri? Pemuda Perindo target saya di akhir tahun ini, kalau bisa di pertengahan tahun depan, saya ingin membentuk seluruh 34 provinsi, kan 37 provinsi ya. Sehingga banyak terbentuk di tingkat provinsi hingga tingkat daerah dan kota. Karena itulah kemarin saya sudah sampaikan kepada semua pengurus DPP pusat, kita semua targetkan kepengurusan tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota harus terbentuk semua. Sekarang udah berapa sebenarnya basically? Ini baru mungkin kita kepengurusan kemarin udah beberapa surat mandat yang kita berikan, udah hampir 10 provinsi. Hampir 10. Oke. Tapi di situ kita kasih jangka waktu kepada pengurus semua. Ada waktunya bagaimana kalian bisa bisa membentuk kepengurusan kalian di tingkat provinsi dan tingkat daerah. Oke. Jadi nanti ada beberapa daerah juga yang kita pilih pengurus-pengurusnya. Sebenarnya kalau Pemuda Perindo ini siapa aja yang boleh join ke sini? I mean kriteria atau seperti apa?
terutama WNI itu aja. Pastinya dong. WNI. Oke. Nah, kedua, pemuda Perindo syarat untuk masuknya ya mereka masih muda. Oke. Kemudian ya mereka mengerti tentang politik, mengerti tentang strategi bagaimana bisa membesarkan pemuda Perindo untuk Partai Perindo, dan terutama mereka siap untuk menjadi caleg ke depannya 2024. Nice, Diska. Ini kalau orang ngeliat kita di medsos mungkin ya ngeliat Berat banget ya, medsos Diska ya, or gue gitu sama ya kita ya. Kalau di medsos kan memang, you know, it's us, hidup daily life ya. Tapi di luar itu orang mungkin harus tahu sisi ini karena biar balance gitu ya. Bahwa of course kita anak muda having fun, tapi di satu sisi kita nggak ngelupain tugas kita ya, mandat kita sebagai bukan sebagai anak muda sih basically, karena sebagai manusia menurut gue ya memang lo harus tadi ngurusin tadi care, toleransi, bangsa itu tuh itu tuh udah nggak harus jadi anak muda, sebagai manusia memang harus seperti itu ya Diska. Thank you Diska for this very simple discussion dan juga chat. Seneng banget gue. Ini yang kedua kali ya. Sehat-sehat. Salam buat keluarga. Semoga nanti kita ketemu lagi, dan tentunya buat teman-teman di Pemuda Perindo makin keren ya, makin banyak kontribusi buat bangsa dan negara. Nah, terima kasih, sebelum kita close, ini berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Ini relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo yang tadi disebutkan Diska dan gue. Sebenarnya produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan, itu semuanya ini value-nya Partai Perindo, tapi nggak cuma sebenarnya punya Partai Perindo. Teman-teman semuanya harus juga punya value yang tadi, agar ngebayangkan kalau tiap pribadi punya tadi strength-nya produktif, solutif, ini bangsanya pasti akan lebih baik lagi. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin mendaftar menjadi anggota Partai Perindo, boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan sekarang kita sudah punya apps-nya, tinggal di-download, gampang banget, ada di App Store dan Play Store. Diska udah download? Partai Perindo ya. Jadi apps-nya tinggal, if you wanna know more, silakan di-download aja, gampang banget, atau scan QR yang sekarang ada di layar. Oke? Terima kasih juga yang udah memberikan quotes. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo minggu depan. Jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Thank you so much Bang Diska atas waktu dan sharing. Gak apa-apa, lepas aja. Udah kelar. Santai aja ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia Sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh